Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini, yaitu Allah berikan kita kemudahan untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan salat fardu zuhur secara berjamaah, di mana sebelumnya kita juga bisa diberikan kemudahan, yaitu dengan melaksanakan solat-solat sunnah, solat qabliyah zuhur, dan kita pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara waktu adzan iqamah merupakan waktu-waktu di antara waktu mustajabnya doa. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di siang ini alhamdulillah kita bisa membacakan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kajian rutin ini kita membahas Kitabul Jami', bagian dari Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah membahas adab-adab bersin. Dan di siang ini insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita di hadis yang ke-11 di Kitabul Jami', yang berkenaan dengan adab-adab minum. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut berbunyi, wa anhu radhiyallahu anhu qala, darinya semoga Allah meridainya, ia berkata, maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena hadis sebelumnya, di hadis yang ke-10 dan hadis yang ke-9, hadis sama-sama datangnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yushrabanna ahadum minkum qa'iman, janganlah seseorang di antaramu minum dengan keadaan berdiri. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Sebelum kita memetik beberapa faedah secara singkat, karena waktu kita yang terbatas antara azan dan iqamah, alangkah eloknya kita membacakan secara ringkas poin-poin di antara adab-adab minum. Di antara adab-adab minum, yaitu yang pertamanya mengucapkan bismillah. Sebagaimana makan kita juga ketika awal mau makan dan minum, maka dianjurkan bagi kita untuk membaca bismillah. Kemudian makan dan minum jangan berlebihan. Kulu washrabu
Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Adapun yang ketiga yaitu minum dengan menggunakan tangan kanan. Jangan sampai kita minum dengan tangan kiri. Sebagian kita yang makan bukan dengan sendok atau dengan tangan biasanya berdalih, seandainya kita makan dengan suapan lalu kita minum maka kotorlah gelas. Dijelaskan oleh para ulama kita ketika ada pertanyaan itu sampai kepadanya yang kita dapatkan dari guru-guru kita, bahwa ulama tersebut menjawab lebih baik kita mengotori gelas karena setelah kotor bisa disuci setelah itu daripada merusak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah nasihat para ulama agar kita menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, makan dan minum dengan tangan kiri adalah kebiasaan syaitan. Syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ada suatu kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang menggunakan tangan kirinya. Lalu diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun menjawab, la astati', sesungguhnya saya tidak mampu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelanya selamanya dia tidak bisa menggunakan tangan kanannya tersebut. Ini salah satu bentuk bagaimana akibat di dunia sebelum di akhiratnya seseorang yang tidak patuh dengan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan kisah perang Uhud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sebagian yang menjaga di bukit panah waktu itu, jangan meninggalkan tempat sebelum ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena waktu itu seolah-olah posisi dalam keadaan menang, mereka mengindahkan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datanglah Khalid bin Walid. Ketika melihat situasi tersebut, maka diambil posisinya. Terjadilah apa yang terjadi. Qadarullah, ketika itu bercerai-berailah pasukan kaum muslimin. Ini salah satu akibat dari menyelisihi perintah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang selanjutnya, yang keempat, itu makan dengan posisi duduk, bukan posisi berdiri. Dan ini hadisnya, poin ini yang akan kita jelaskan nanti insyaallah setelah kita membacakan poin-poin dari adab-adab minum. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu tidak bernafas di dalam bejana atau gelas. Tidak bernafas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika minum dia bernafas 3 kali. Ngambil nafas, minum, ambil nafas, minum, ambil nafas. Tidak bismillah, glok, tidak langsung. Kan tetapi dijauhkannya minumannya, lalu minum lagi sehingga tidak bernafas dalam bejana. Adapun hikmahnya kata ulama, karena dari nafas kita itu mengandung penyakit, sehingga air yang ada dalam bejana atau wadah atau gelas itu akan tercemari dengan virus atau yang lainnya. Ala kulli hal, walaupun tidak tahu, kita tidak mengetahui hikmahnya, yang penting itulah apa yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua umatnya. Selanjutnya, yang ketujuh, tidak minum langsung dari ceret itu, teko itu, tidak langsung. Tidak langsung kita minum dari situ. Akan tetapi kita pindahkan dulu ke gelas, baru kita, atau cawan atau yang lainnya, baru kita menggunakan wadah tersebut. Adapun yang kedelapan, tidak minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Karena emas dan perak itu adalah bejana untuk makan dan minum bagi orang-orang kafir, dan itu bejana yang digunakan oleh orang-orang penduduk surga. Bagi kita terlarang di dunia, nanti insyaallah di akhirat. Lalu yang terakhir yaitu hendaknya kita menutup bejana air itu di malam hari. Ditutup karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita setiap 1 tahun itu ada wabah penyakit.
ada wabah penyakit, untuk itu ditutup. Begitu juga dengan gelas kita atau yang lain kita ditutup, walaupun hanya dengan sendok, agar tidak ada wabah penyakit yang masuk. Itu diantara adab-adab yang bisa kita simpulkan secara ringkas. Adapun beberapa faedah yang bisa kita sampaikan dari hadis yang ke-11 ini, bahwasanya yang pertama, apabila kita melakukan hadis ini, berarti kita telah meneladani Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya apabila kita mengikuti bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari segi fikihnya, maka berbeda beberapa pendapat. Karena kalau sudah masalah fikih, maka akan terjadi silang perbedaan pendapat. Di antaranya bahwa hadis ini menyebutkan haramnya bagi seseorang minum dalam keadaan berdiri. Karena lanjutan dari hadis itu yang diriwayatkan Imam Muslim, faman nasya falyastaqi, barang siapa yang lupa maka hendaknya dia memuntahkannya. Seperti mazhab dari Az-Zahiriyah, yaitu satu mazhab. Biasanya kita mengenal 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sebenarnya ada satu mazhab lagi yang biasanya mahasiswa di Timur Tengah mempelajarinya. Nama mazhabnya Az-Zahiriyah, yang biasanya diusung oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dari Cordova, Andalusia. Dan bukan Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala saja yang ulama berasal dari Andalusia, Spanyol sekarang itu. Di antaranya juga ulama tafsir yang terkenal, yaitu Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, yang terkenal dengan tafsirnya. Jadi dia mengambil bahwasanya beliau rahimahullah ta'ala mengambil kaidah al-aslu fi nahi at-tahrim. Asal dari larangan itu adalah haram. Jadi sudah ada tanda haramnya, maka jelas haram, tanpa menukilkan yang lain-lainnya. Sementara jumhur ulama mengatakan bahwa minum dengan keadaan duduk itu afdaliyah, keutamaan. Sebagaimana ada beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sakaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzama fasyariba wa huwa qa'imah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan air minum Zamzam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Dan begitu juga dengan amalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika di zamannya dia pun minum dalam keadaan berdiri, dan dia mengatakan bahwa ini adalah dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita di siang hari yang berbahagia ini adalah bahwasanya disunnahkan bagi kita, di antara sunnah-sunnah yang di awal tadi kita sebutkan secara ringkas, yaitu minum dalam keadaan duduk. Dan jika ada keperluan, maka dibolehkan minum dalam keadaan berdiri. Dan dengan keadaan minum ini adalah kenikmatan di antara kenikmatan surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman-Nya di dalam firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 15, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masal jannatil lati wa'idal muttaqun." Permisalan surga itu yang telah dijanjikan bagi orang-orang bertakwa. Fiha anharu min ma'in ghairin asin. Di dalamnya terdapat sungai yang tidak berubah rasa dan baunya. Kemudian wanharu min asalin musaffa. Dan di dalam surga itu terdapat sebelumnya wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Di dalamnya terdapat air minum yang dari susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharu min khamril ladzzatil lisyaribin. Dan sungai yang dialiri dengan khamar yang lezat bagi orang yang meminumnya. Tentu
Penamaan sama di dunia, berbeda hakikatnya di akhirat. Khamar di dunia haram, memabukkan, akan tetapi di akhirat itu adalah kelezatan. Dan yang keempat, wa anharu min asali musaffa, dan sungai yang dialiri dengan madu yang disaring. Walahum fiha min kulli thamarat, dan di dalamnya terdapat buah-buahan yang berbagai macam ragamnya. Wa maghfiratum min rabbihim, dan ampunan dari Rabb mereka. Kaman huwa khalidun finnari wa suquma'an hamima, sebagaimana kekalnya penduduk neraka yang mereka minum dengan air yang mendidih. Faqat ta'am'a'ahum, maka terpotong-potonglah ususnya. Inilah keadaan minum orang di akhirat kelak. Dan sebelum penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, sebelumnya bagi orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan kenikmatan itu berupa minum di haud telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seseorang yang mendapatkan minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan haus selama-lamanya ketika di akhirat, di padang mahsyar tersebut. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, karena buah dari ilmu itu diamalkan, itulah berkah dari ilmu tersebut. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.